Shalom, salam kasih, salam pergerakan bagi kita semua dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Wendy Pimaya Pasaribu selaku Sekretaris Fungsi Kerohanian GMKI. Di sini kita mau diskusi mengenai tema kita pintar dalam bergaul. Di sini udah ada tamu saya. Mungkin Koko bisa perkenalan? Ya, shalom semuanya. Nama saya Mulyanto. Saya adalah seorang gembala dari Gereja Mount Sharon, gembala Army of God-nya, anak mudanya. Ya, dan ya saya juga baru di Lampung ini tepatnya. Oh, baru di Lampung ini juga ya, Ko? Pindah dari mana, Ko? Saya dari Medan. Sebenarnya saya pindah beberapa kota ya, karena saya ada sempat ke Jakarta, sempat ke Medan, lalu baru ke sini. Oke, siap. Ya. Mungkin kita mau sedikit lah berbincang tentang tema kita, mungkin pintar dalam bergaul. Nah, mengenai pergaulan lah gitu ya, Ko. Pergaulan itu kan artinya kita bisa bilang kehidupan berteman gitu. Bisa juga dikatakan kita bermasyarakat gitu, bersosial kita. Setiap orang itu kan, bahkan anak muda sendiri nggak lepas dari namanya pergaulan. Bahkan pergaulan ini sering banget dikaitkan gitu dengan kalimat pergaulan bebas gitu. Jadi masuk dalam sikap ranah orang tua ataupun orang yang lebih dewasa. Pastinya setiap orang tua mau anaknya memilih pergaulan bagaikan lift gituin. Ada majas nih, bagaikan lift, pergaulan itu dapat membawa kita dalam situasi naik dan turun. Jadi pergaulan yang membawa kita dalam posisi yang mungkin lingkungan yang baik, jadi lingkungan yang buruk mungkin mengantarkan kita pada pergaulan yang buruk dan sikap yang buruk, dan sebaliknya. Tapi yang mau saya tanyakan mungkin sama Komul, bagaimana Komul melihat dan mendeskripsikan pergaulan anak muda sekarang? Sebenarnya ya, ini untuk anak mudanya ya. Kalau anak muda dulu sama sekarang udah beda ya. Kalau dulu zamannya kita tuh, kita kan sukanya, dulu kita kurangin main gadget, kita kurang mainnya lebih baik di luar, main karet lah, main kelereng lah, lalu juga kita ketemu sama temen lah, banyak kan ngobrol. Tapi sekarang saat ketemu, malahan kita kalau dulu waktu sebelum kita zaman masa pandemi ini ya, kita mainnya handphone ya, terus kita gadgetan. Sekarang sudah seperti itu malahan. Nah, memang makin zaman, by the day, by the time, by the season, semua akan berubah, semua akan semakin mengikuti zaman. Tetapi gini, satu hal yang kita harus ingat, bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini firman Tuhan yang bilang. Dan bahkan kalau kita mau jadi yang berbeda, firman Tuhan bilang pada Roma 12, kalau janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dan that's truth. Itu adalah suatu kebenarannya. Tapi apakah itu menjadi kita harus menjadi orang yang kaku? Enggak. Sekali lagi, kita nggak boleh jadi orang yang kaku nih. Kita harus menjadi orang yang fleksibel. Jadilah orang yang relevan. Firman Tuhan juga ada bilang gini, jadilah terang dan jadilah garam. Nah, kalau kamunya terlalu terang, gimana kamu bisa jadi garam? Garam itu artinya silau kamu, ya? Jadinya. Kalau garam itu kan artinya kamu harus asin nih. Kamu harus bisa mengkawinkan satu sama lain, dekat sama satu sama lain. Kalau kamu nggak asin, kalau kamunya nggak menjadi orangnya relevan, gimana bisa? But sometimes anak muda itu kelewat batas. Kadang-kadang nih orang kalau harus ikutin keren nih, jadi kalau gaya jalannya, oh kayaknya dia bajunya selengekan, berarti gue mesti kayak gitu dong baru jadi selengekan. Enggak seperti itu. Bukan, enggak harus kayak gitu. Enggak. Jadi kita bisa bergaul dalam semua orang, kita nggak banding-bandingin. Bahkan mungkin kita mungkin pergaulan bebas orang kan sering banget dikaitkan dengan yang jelek, dikaitkan dengan yang buruk sebenarnya ya. Tapi sebenarnya kalau pergaulan bebas itu, kalau benar-benar kamu tidak ada batasannya, sekali lagi. Tapi apa bedanya liberty sama freedom? Freedom itu ada batasannya, liberty benar-benar kamu bebas. Kita menjadi harus orang yang freedom, bukan orang yang liberty. Liberty itu tidak ada batasan sama sekali. Bebas sesuka pun, itulah yang Tuhan larang. Tapi kalau saat kamu freedom, kamu bebas melakukan apapun, tapi ada batasannya. Dan batasannya apa? Yaitu adalah firman Tuhannya. Ya, aku cukup ini juga sih, mungkin diingatkan kembali, pergaulan yang buruk merusak kebaikan baik. Tapi mungkin bisa kali ya, jadi nangkap gitu saya kok. Kita bisa balikan ketika pergaulan yang baik bisa merusak kebiasaan yang buruk. Oh iya, betul sekali. Jadi kan bukan juga ada quote bilang gini ya, 10 orang di sekitar kiri dan kananmu itu menentukan dirimu nanti. Jadi siapapun yang kamu bergaulanmu hari ini, kamu hitung 5 orang atau 10 orang di sebelah kiri kananmu, maka itulah kedepannya kamu akan jadi apa. Jadi harus diperhatikan pergaulannya sebenarnya. Iya, oke.
Mungkin lanjut ke ini pertanyaan berikut. Tapi apabila kita lihat dari kacamata anak muda-mudi gitu, bahkan mungkin saya gitu kok, dari perspektif mungkin kan sebenarnya mereka lebih ke ketika bersosial, mereka tuh salah satunya mungkin ada alasan untuk saya pengen bergaul untuk keluar dari zona nyaman saya gitu. Mungkin ada yang pendiam gitu, jadi dia pengen bergaul gitu. Yang artinya mungkin ada alasan di satu tertentu gitu, makanya dia ingin keluar dari zona nyaman dia. Ada juga mungkin yang perspektifnya adalah ya terlihat keren gitu. Saya mau terlihat keren, dan ada juga yang punya supaya dia punya lingkungan yang membantu dia gitu loh pada proses yang tadi kita obrolin kok gitu. Sama halnya gitu sama PA saya sebelumnya, kita kan harus berbuah gitu. Betul. Ketika kita berbuah kan kita menjadi bermanfaat, bukan untuk diri kita sendiri tapi buat orang lain gitu. Bahkan salah satunya adalah lingkungan bergaul kita. Kita kan bukan berbicara soal diri sendiri gitu. Nah, yang menarik di sini apa gitu pendapat Koko ketika pergaulan ada yang eksklusif gitu loh. Jadi dia memilih teman sendiri gitu loh. Gak salah gitu kalau menurut saya, tapi mungkin salah gak sih kok ketika kita cuman memilih teman itu ya sekedar kebutuhan kita dan jadi kita membandingkan. Mungkin contoh yang bisa terlihat adalah ketika anak gereja lah gitu kok. Anak gereja tuh eksklusif sesama dia gitu. Anak gereja doang, teman-teman gerejanya gitu loh. Jadi dia ya mungkin yang paling saya ingat itulah kok sekarang itu. Karena kita di dalam kawasan seperti itu, komunitas seperti Kristen, itu, jadinya mungkin yang paling kelihatan seperti itu. Sebelumnya kita tarik dulu ya. Sebelumnya itu kan Tuhan ngajarin kalau love your neighbor as you love yourself. Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, berarti intinya kasih itu kan, kasih artinya tidak ada. Love tuh bukan envy. Love itu tidak ada batasan siapapun, gender, ras, suku, siapapun nggak dilihat. Ya, berarti nggak ada kamu tuh agama apa, nggak ada kamu itu sukunya apa, kita tetap menjadi teman. Yang menjadi perbedaannya adalah tindak lakunya yang tidak kita ikuti, tindak lakunya yang tidak kita patuti. Contoh, kalau ada teman-teman yang suka dugem, terus ada satu orang ini dia memang punya nilai value bahwa tidak kurang untuk baik untuk bisa mengikuti dugem, orang tua melarangnya. Apakah dia menjadi orang dan dia tetap mau berteman dengan orang dugem, tapi dia tidak mau ikut dengan kegiatannya? Apakah orang ini disebut tidak bergaul dengan orang dugem? Kan enggak. Iya benar. Tapi kata dunia memandang kalau dia menjadi orang yang kuper, dia menjadi orang yang tidak bergaul. Itu kan dunia mengatakannya. Balik ke perspektifnya. Makanya kenapa dunia ini sudah gini ya, namanya juga dari Adam dan Hawa ya. Dosa itu muncul turunan. Dosa itu muncul dari Hawa turun ke Adam, semuanya terjadilah kita dosa. Ya, dosa itu gampang dilakukan dan nikmat rasanya. Bayi waktu lahir kita nggak pernah ajarin dia dosa. Tapi waktu dia one day growth, dia akan berbohong. Dia bisa berbohong. Gak pernah kita ajar anak kita berbohong, tapi dia bisa berbohong. Gak pernah kita ajar anak kita mencuri dan dia mencuri. Artinya apa? Artinya memang dosa itu memang gampang dilakukan, tapi bukan gak bisa dihindari. Nah, orang-orang yang menghindari dosa itu dianggap dunia kuper, dianggap dunia itu kurang bergaul, dianggap dunia itu geek, nerd. Tapi sesungguhnya as long as kamu berdiri dan berjalan path-nya Tuhan, faith-nya Tuhan, maka Tuhan bilang bahwa kamu jatuh pun Tuhan akan mengangkatmu. Saat kamu gak ada seorang pun berada di kiri, 1000 rebah di kirimu, belas satu di sebelah kananmu, Tuhan ada di sebelahmu. Artinya apa? Bahwa bukan eksklusif yang kita bicarakan, tapi dosanya yang kita hindari. Kalau contoh kamu ada di satu komunitas, komunitasnya ada komunitas yang contohlah dia komunitas yang kurang baik, komunitas yang mungkin anggap ekstrem lebih gampang, komunitas yang narkoba. Lalu kamu ada di komunitas itu, kamu mau berteman dengan mereka, tapi ada dosa di dalamnya. Sanggupkah kamu bertahan di 10 orang itu? Kamu bisa bertahan sendiri. Berarti bukan artiannya adalah batasan ketika kita bergaul gitu sama orang yang kita anggaplah, kita bilang pergaulan yang kurang baik, dengan tanda kutip adalah teman-teman kita yang narkobaan gitu. Berarti bukan berarti kita harus ikut narkoba. Itu tadi pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk. Ini saya pernah ingat cerita, kejadian yang saya alami ya, adalah dulu waktu saya kuliah, anyway saya kuliah di Jakarta, saya kuliah di London School. Lalu itu juga ada beberapa teman saya itu suka ngerokok nih. Terus saya tipikal, memang saya diajarin untuk jangan merokok dan sebagainya.
Lalu tiba-tiba ada komunitas itu, tahu nggak apa yang saya lakukan? Mereka tuh saking, tapi sampai sekarang kita jadi teman dekat, tetap teman, tetap ngobrol, tapi memang mereka tahu bahwa waktu saya ada di sana tidak boleh mereka melakukannya. Yang pertama, waktu saya bersama dengan mereka tidak boleh ada namanya curse words, tidak boleh ada namanya cap kotor, nggak boleh ada namanya kata-kata yang sumpah-sumpah sarapan tuh nggak boleh, karena sekali mereka melakukan itu saya khotbahin mereka 1 jam. Itu mereka bosan ya kok? Ya, supaya merekanya benar-benar nggak mau lakukan itu lagi. Yang kedua, saat mereka bersama dengan saya jangan pernah merokok di depan saya. Kenapa? Karena akan saya sita rokok mereka dan saya buang ke tong sampah. Siap. Itu yang saya lakukan kepada hidup mereka. Dan memang beberapa dari mereka menjadi orang yang tidak merokok lagi. Karena mereka belajar dari apa yang saya lakukan. Dan kalau kamu punya value yang kuat, kalau kamu punya pendirian kuat, maka kamu bisa terobos di komunitas seperti itu. Tapi kalau kamu tahu kamu tuh lemah, kamu tahu bahwa kamu itu kurang bisa mempengaruhi orang, jangan pernah mencoba dirimu. Ingat kisah Yusuf yang bersama dengan Tante Potifar itu, dia kabur. Dia bukan berani melawan Potifar, tapi dia kabur. Kenapa? Karena dia tahu dia lemah. Tapi itu bukan suatu tindakan yang salah berarti. Bukan tindakan salah. Justru dia tahu bahwa dia nggak bisa melawan itu sehingga dia harus kabur. Sama, kalau kita berada di komunitas yang kurang baik, kenapa kamu harus bertahan di komunitas itu? Pertanyaannya, bukan karena kamu benci orangnya, tapi karena kita benci dosanya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Tapi dunia memandang kita benci orangnya. Dunia memandang gereja eksklusif. Tapi sebenarnya gereja itu mengkotakkan bahwa dosa itu tidak boleh. Itu yang kita benci. Tapi kita welcome setiap orang. Oke. Nah, itu yang menjadi mungkin banyak dari anak muda-mudi sekarang gitu. Ketika dia tidak dalam satu pergaulan, bahkan komunitas. Nah, ketika kita membawa sesuatu hal yang mungkin dianggaplah sesuatu yang mungkin berbeda dari mereka, tindak lakunya, mereka tuh merasa risih kok. Jadi ketika kita tadi benar-benar perubahan itu benar-benar bisa kita kan mesti belajar adaptasi baru. Jadi kalau ada sekali perubahan ya rasanya nggak enak ya. Rasanya nggak. Tapi nyadar nggak kalau kita dari baby jadi toddlers, jadi SD, SMP, kalau kita nggak mengalami perubahan ya kita akan stuck di situ. Iya, benar kok. Betul nggak? Perubahan itu kan menjadikan kita semakin dewasa. Iya. Betul nggak? Kalau kita nggak pernah mengalami perubahan, kita nggak mengalami pertumbuhan, ya artinya kamu nggak menghasilkan apa-apa. Biji benih tetap akan jadi benih. Kalau nggak sampai pada berbuah tadi ya. Nggak akan pernah. Dia tidak akan pernah dilihat berbuah kalau dia tetap benih. Nah sama. Jadi memang kita sebagai anak muda harus sering mengalami perubahan. Apapun, apalagi masa seperti ini ya. Benar. Pandemi seperti ini, semua online, harus siap, harus ready. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir lah kok. Jadi seberapa besar sebenarnya pergaulan tuh nentuin karakter kita gitu. Maksudnya karakter kita bahkan mungkin masa depan, karena kan kita nggak lepas dari ketika karakter kita ini kita bisa menentukan masa depan yang begini gitu. Karena itu dibawa dari karakter kita masing-masing. Kalau bahas tentang sebagaimana mempengaruhi masa depan kita, saya mungkin lebih arahnya ke sini. Waktu kita punya ini lebih ke komunitas berarti ya. Saat kita berada dan seberapa besar dan seberapa penting komunitas itu menentukan karakter. Ingat kamu di firman Tuhan yang tentang kisah jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula yang mereka tuh day by day mereka semakin hari bertambah jumlah mereka. Mereka saling berbagi makanan, mereka berjemaah kudus, mereka saling bantu satu sama lain. Kita nggak pernah tahu apa yang kita terjadi one day. Tapi orang-orang di kiri dan kanan kita lah yang akan membantu kita. Nah kalau kita nggak memiliki komunitas yang tepat, kita bukan hidup sendiri. Yesus aja memilih 12 murid. Dia nggak memilih cuma 1, 2, 3 orang. Yesus aja waktu ke gunung pun dia milih 3 orang. Jadi kemanapun dia pergi, dia akan membawa, dia nggak pernah bawa 1 orang, tapi bawanya komunitas. Dan sebesar itulah pentingnya komunitas. Komunitas itu penting loh. Anyway, kalau enggak maka kamu nggak akan pernah menjadi siapa kamu sekarang, gitu loh. Intinya seperti itu. Tapi harus ingat, dalam komunitas itu bukanlah Jadi saya juga agak suka dengan pernyataanmu yang bilang berarti apakah harus ada tujuan tertentu saat kita berkomunitas? Apakah harus? Jadi ini harus diubah teman-teman. Kalau pada saat kita berkomunitas, bukanlah tujuan kita bukanlah goal pribadi. Saat kita berkomunitas, tujuannya adalah untuk melayani.
Saat kita berkomunitas bukanlah tujuannya untuk membangun networking, but networking it means you need to be servant. Kamu harus menjadi pelayannya Tuhan. It means kamu harus menjadi servingnya Tuhan. Kamu harus melayani jemaatmu, kamu melayani sesamamu. Karena kita percaya saat kita melayani dengan kasih, maka Tuhan akan bertanggung jawab atas hidup kita. Tapi kalau kita membangun sesuatu dengan ada tujuan maksud pribadi, ya tujuan maksud pribadi itu dan itu tidak tercapai, kekecewaan yang terjadi. Siap. Dan itu kan jadi dampak negatif. Tapi kalau kita melayani, dia mau buruk mau baik sama kita, ya kita nggak masalah dong. Kan kita tujuannya melayani. Nah jadi benar-benar harus ingat, komunitas itu bukan tujuannya untuk maksud tujuan pribadi, tapi ya sebenarnya adalah untuk melayani sesama. Nah berarti salah nggak sih kok, kan Koko bilang tidak untuk tujuan pribadi kita, bukan untuk hal, tapi kan ketika kita memilih pergaulan kan itu balik ke diri kita gitu, dimana saya mau memilih pergaulan saya seperti ini, saya mau masuk komunitas ini adalah untuk mengembangkan bagian ini saya. Iya betul. Ketika dia punya alasan seperti itu, salah nggak kok? Nggak salah, justru memang dari awalnya emang dari interestnya dulu. Contoh gua hobinya volley, terus dia hobinya basket, gimana kita nyambung, betul nggak? Iya benar. Gimana, berarti gua mesti nyari orang yang hobinya volley dong. Iya. Dari interest yang sama. Tapi dari interest yang sama itu akan pelan-pelan dari motivasi yang benar, dari ketertarikan sama, kita punya hobi yang sama nih, cocok, ngobrolnya nyambung dan sebagainya. Tapi kita pelan-pelan motivasi kita harus diubah menjadi benar, bahwa waktu saya berkomunitas di sini, saya harus memberikan terbaik, bukan untuk saya, tapi untuk komunitas ini dan untuk mereka. Makanya harus diubah persepsinya. Kalau saat kita memiliki tujuan, kita punya komunitas yang tepat nih, janganlah untuk kita garap untuk diri kita, tapi bukan Tuhan mengajarin kita untuk kita lebih baik kita memberi daripada menerima. Apa yang bisa kita beri, sebesar itu juga lah kita akan mendapatkannya. Itu sih. Agak menarik sih sebenarnya. Saya memang karena bergaul ini adalah keseharian kita ya Ko ya. Karena kurang lebih kan kita nggak lepas gitu dari bergaul memang ya Ko. Nah paling itulah diskusi kali ini, dimana bergaul itu penting dan itu nggak lepas dari kehidupan sehari-hari kita. Tapi hal yang paling penting adalah maksud tujuan kita adalah tetap untuk melayani Tuhan. Kurang lebih gitu kawan-kawan. Akhir kata saya katakan, tinggi iman kita, tinggi ilmu kita, tinggi pengabdian kita. Ut omnes unum sin, shalom.